Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Musalam Effendi, peserta Latsar CPNS kelompok 1 angkatan 55 dari pemerintah Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai rangkuman materi agenda 1 pada kegiatan hari pertama tanggal 6 Juni 2022. Ada materi pada agenda 1 di antara lain adalah yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, bagaimana kita mengenal Nusantara sebagai satu kesatuan Walik Sosbud dan Hankam. Konsensus dasar wawasan kebangsaan ada 4. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada atribut kenegaraan menurut UUD 1945. Yang pertama ada bendera. Bendera dituangkan dalam pasal 35 UUD 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian untuk bahasa ada di pasal 36 yang berbunyi pasal 36 tersebut adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu untuk lambang negara ada di pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk lagu ada di pasal 36B yang berbunyi lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Kemudian ada bela negara. Bela negara diartikan adalah sebuah konsep tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi negara tersebut. Dalam bela negara terdapat nilai-nilai dasar dalam bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada saat ini, yang mana solusi penyelesaiannya harus disesuaikan dengan keadaan saat ini juga. Dalam analisis isu kontemporer terdapat 4 level lingkungan strategis. Yang pertama ada individu, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada masyarakat, dan yang terakhir dunia. Kemudian terdapat juga isu kritikal. Isu kritikal terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah isu saat ini, yang kedua isu yang berkembang sekarang, dan isu potensial. Kemudian dalam isu kontemporer terdapat kemampuan untuk menetapkan isu. Yang pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan lingkungan atau environmental scanning. Yang kedua adalah pemecahan masalah atau problem solving. Yang terakhir adalah analisis. Kemudian terdapat juga teknik analisis isu strategis. Terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah teknik terpisahan isu yang terdiri dari APKL. APKL adalah analisa, problematik, kelayakan, dan layak. Kemudian yang kedua ada USG yang terdiri dari urgensi, seriousness, dan growth.
Lalu bagian kedua ada teknik analisis isu yang terdiri dari mapping, diagram fishbone, analisis SWOT, dan analisis kesenjangan. Untuk materi yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa, dan kesiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal bagi langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai dasar negara. Dalam modul kesiapsiagaan bela negara ada 4 hal yang dibahas, antara lain adalah menjelaskan kerangka kesiapsiagaan bela negara, kedua menyusun rencana aksi bela negara, dan yang ketiga menjelaskan kemampuan awal dalam bela negara, serta yang terakhir adalah melakukan kegiatan bela negara. Demikian rangkuman pada agenda 1 yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.